Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardenika Mauliana dengan NIM K43180112 akan menjelaskan tentang apomiksis gametofitik pada panicum maksimum. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu panicum maksimum, pengertian apomiksis gametofitik, dan apomiksis gametofitik pada panicum maksimum. Tentang karakteristik sel awal apospori pada pembentukan embrio saks. Panicum maksimum atau rumput benggala sebagian besar tetraploid dengan kromosom 2N yang berjumlah 32, di mana reproduksinya secara apomiksis gametofitik. Rumput ini pada dasarnya memiliki potensi produksi biji yang tinggi, namun di lapangan produksi bijinya rendah karena mudah rontok dan berukuran kecil. Selain itu, daya kecambahnya rendah. Rumput ini biasanya dimanfaatkan sebagai pakan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan lain-lain. 2 bentuk dari reproduksi apomiksis, yaitu apospori dan pseudogami, dapat secara jelas tergambar pada spesies rumput benggala. Keduanya menyebabkan pembentukan biji tanpa melakukan tumbuhan atau fertilisasi, sehingga secara genetik akan identik dengan induknya. Selanjutnya adalah apomiksis gametofitik. Apomiksis merupakan proses reproduksi aseksual yang terjadi pada ovul tanaman berbunga. Pada apomiksis, sel dengan jumlah kromosom anreduksi yang berasal dari sel somatik atau sel germinal dalam ovul berkembang menjadi embrio, tanpa penggabungan inti, telur, dan sperma. Beberapa penulis menyebutkan sebagai agamospermi atau seeds without sex. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada 2 tipe gametofitik apomiksis, yaitu diplospori dan apospori. Tipe apomiksis gametofitik dibedakan berdasarkan asal sel germinal. Pada diplospori tipe antenaria, sel awal apomiktik atau AIC secara langsung berkembang menjadi sel megaspora fungsional yang tidak tereduksi atau SFS. Pada diplospori tipe taraxacum, sel awal apomiktik atau AIC menghasilkan 2 sel megaspor, tetapi hanya 1 sel yang bertahan sebagai sel megaspora fungsional yang tidak tereduksi, sedangkan yang lain terdegenerasi. Selama proses apospori, sebuah sel speleotik tambahan pada ovul berbatasan langsung dengan sel induk megaspora seksual. Sel ini mengalami meiosis, menghasilkan sel megaspora fungsional yang tidak tereduksi. Saat sel germinal seksual tertekan oleh sel awal sel germinal apomiktik, sel induk megaspor juga mengalami meiosis, yang menghasilkan 2 sel keturunan gametofitik, yaitu 1 sel seksual dan 1 apomiktik dalam ovul yang sama. Selanjutnya adalah apomiksis gametofitik pada panicum maksimum. Dapat terlihat beberapa gambar mikrograf. Pada gambar mikrograf cahaya yang pertama, dari kantung poliembrionik, kantung embrio pertama terdiri atas 1 sel telur, atau yang tertanda SC, 2 sinergit, dan sel pusat dengan 1 nukleus. Kantung embrio yang kedua terdiri atas 1 sel telur, 1 sinergit, dan sel pusat dengan 1 nukleus. Sedangkan kantung embrio yang ketiga terdiri atas 1 sel telur, 1 sinergit, dan sel sentral dengan 1 nukleus. Sedangkan kantung embrio keempat terdiri atas 1 sel telur. Gambar mikrograf cahaya yang kedua menunjukkan kantung embrio pertama yang ditunjukkan pada gambar 1 mengandung 2 sel sinergit yang ditunjukkan dengan huruf SY. Gambar 1 dan 2 adalah spesimen yang sama. Gambar mikrograf cahaya yang ketiga pada ovula dengan 2 kantung embrio berpori. Terdiri atas 1 sel telur, 2 sinergit, dan sel sentral dengan 1 sel nukleus yang tidak ditunjukkan.
Dan pada bagian 2 terdiri atas satu sel telur yang ditunjukkan huruf EC, satu sel sinergit SY dengan sel sentral dengan satu nukleus. Pada gambar mikrograf cahaya yang keempat, terdapat dua sel sinergit SY dengan aparatus filiformis atau FA yang terdapat pada ujung mikropilar sel. Gambar mikrograf cahaya yang kelima merupakan perbesaran dari mikrograf cahaya ke-6 yang diberi tanda bintang. Menjadi gambar mikrograf cahaya yang kelima. Beberapa plasmodesmata yang diberi tanda panah di dinding antar sel telur atau EC dan sel pusat CC, dan dinding sel ke dalam pada dinding sel pusat. Pada mikrograf cahaya yang ke-6, sel telur atau EC dan bagian dari sel pusat yang ditunjukkan dari CC terdiri atas inti kutub, tubuh lipid, mitokondria, plastid, dikstiosom, dan retikulum endoplasma. Mikrograf cahaya yang ke-7, sitoplasma menutupi inti polar atau PN yang berada di dekat aparatus sel telur yang terdiri atas dua sel sinergit, satu sel telur, sel pusat, dan DES atau sel yang tergenerasi. Dalam beberapa kandung embrio apomiktik ovul panicum maximum, setiap kandung embrio apomiktik menampilkan perbedaan dari yang lain dalam ukuran, jumlah sel reproduksi, lokasi sel, dan tahap perkembangan sel. Di ovula yang sama, kantung embrio apomiktik biasanya terletak di pusat ovula, dan setiap ovula memiliki jumlah kantung embrio apomiktik yang berbeda, biasanya dari 2 sampai 4. Ketika jumlah kantung embrio apomiktik meningkat, perbedaan ukuran di antara kantung embrio apomiktik menjadi lebih besar. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa sel awal apomiktik muncul bersamaan dengan pertumbuhan panjang ovarium yang disebutkan oleh Chan dan Konozo tahun 1994. Sisi mikropilaris kandung embrio apomiktik menampilkan bentuk setengah bola dan sisi calazal tidak teratur. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan paper dan penyusunan PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.